Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Tony sebagai fasilitator dari JGP Paminteria, Pak, yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salamnya mugia dilimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya. Juga mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya sampai hari kiamat, ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang alhamdulillah tadi sudah saya buka. Yang kedua, pembacaan doa yang insya Allah nanti saya akan disanggakan ke Pakmul gitu ya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, diskusi. Nah, di dalam diskusi ini ada 4 poin yang insya Allah nanti difasilitasi oleh Pak Tony. Yang pertama, pemaparan. Yang kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, penguatan oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Tony. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang insya Allah pada dicanangkan Pak Mul atau Pak Mulyana SPD MPD. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kepada acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktunya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini hari Rabu tanggal 5
bulan Oktober tahun 2022, kita telah berkumpul di suatu ruangan dalam rangka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sirkuri nasa rilis, artinya bahasa paling itu nama rasa praga, pakai rasa praga gitu ya. Gaduh guru, anu saya guru samanya, lulus karena CPG mah, ya. Buat dua mana ya, kesebelahan guru, ya sahabat melalui tahapan-tahapan, ya. Gitu. Nah, harusnya posolihin video, ya. Lulus selaku guru CPG tahap anu gelombang ke-5. Tak Bapak Yuna, insya Allah terus mutur ke dia Pak Tony di guru sirkulinya yang 2 Jalmi Pak Mulyana MPD serang Pak Didi ya, Sunardiana sama SMP. Alhamdulillah kamari lolos. Pak Solihin teh ya mudah-mudahan, tapi insya Allah di kota mana hiji mah ya. Saya dan guru mengapresiasi sareng ngadukung segala kegiatan CPG anu tos diprogramkeun ku kementerian. Program pastikan KPI didukung ku saya guru. Nah, beres teh. Ya, gitu nya. Salajana urang salaku rekan, ya si kulik salaku pupuhu merenang. Terlepas ya dia ente naonnya istilah nama lengah terkenal itu kenal bahasa Sunda ya. Tidak ada henti-hentinya memberikan motivasi kepada semua guru yang lolos dalam program CGP, berikan dorongan support ya, supaya lebih semangat. Ya nantinya dampaknya itu akan terasa oleh semua guru, oleh semua siswa, dan oleh lingkungan sekolah juga warga masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan anu baris dipelajari di tadieu biasa diperhatoskeun teras diserap oke berjalan dina kayaan lancar amin Allah ya rabbal alamin. Dina sakitu mangrupi sambutan disyukuri pilih lami teuing oke seueur teuing pernah dibahas ku Pak pendamping oke Pak Soid selaku CGP pilih kasih tahu waktosna. Aku nuhun mungkin akan aparatosan assalamualaikum anak kalian ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke kepala sekolah. Anu salajengna urang teraskeun wae kana acara diskusi bangetan imam bade difasilitasi ku Bapak itu. Tadi imamnya ku Pak Tony waktu siaran tempat sumangga kasangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Marilah kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Namun yang pertama saya memberikan dulu apresiasi kepada kepala sekolah nih Pak, karena ada bukti nyata dukungannya kepada CGP, ya, termasuk nanti dengan warga sekolahnya, guru dan tenaga pendidikannya. Itu nanti saya teruskan ke Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan bahwa warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan itu mendukung malah memfasilitasi CGP yang ada di SDN 1 Utama. Nah untuk itu saya persilakan ke Pak Solid untuk membantu diskusi ini. Tapi memantau betul Pak? Enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Utamana, juga yang terhormat pengajar praktik saya, yaitu Pak Tony. Tidak lupa rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru SDN 1 Utamana, juga SMN 1 Atap Utama yang bersedia hadir di sini, yang juga saya hormati dan saya banggakan. Perkenankan saya berbicara di depan Bapak Ibu semua untuk memimpin sebuah diskusi yang akan kita bahas, yaitu berkenaan dengan visi dan prakarsa perubahan khususnya di SDN 1 Utamana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenanannya kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tidak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai pemaparan atau kegiatan diskusi, izinkan saya membacakan dulu puisi. Bisa nggak saya nih baca puisi? Siap, berdiri ya Pak. Puisi ini saya dedikasikan buat Bapak dan Ibu guru agar dengan harapan terinspirasi dan ada apa istilahnya, menambah semangat ya, semangat. Betul, motivasi dari diri sendiri, terutama yang kita harapkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran,
bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Saya Pak. Iya. Latihan apa ya? Ya, itu adalah puisi tentang puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Kira-kira apa yang Ibu bayangkan dari Bapak dan Ibu guru bayangkan dari isi ini? Indonesia. Iya, Indonesia dengan keanekaragaman ya. Jadi tidak melihat apa istilahnya suku atau daerah atau kebudayaan, tapi melihat yang lebih besar, yaitu bangsa Indonesia. Begitu pula kita ya, kita jangan melihat istilahnya kekurangan, kelemahan, tetapi lihatlah keunggulan dan kelebihan. Seperti itu mungkin ya. Ya, kita mulai saja. Sesi awal kita akan memulai paparan dulu dari saya sedikit ya. Kita harus fokus dulu ke tujuan diskusi. Diskusi kita memiliki tujuan yaitu menganalisis visi sekolah ya. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Atau apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, ini fokus diskusi kita kali ini, yaitu menganalisis visi sekolah dengan dua hal pertanyaan tadi. Apakah sudah layak, apakah sudah tepat, apakah sudah sesuai dengan harapan. Terutama sekolah itu visinya terutama harapan bagi murid kita. Ya. Nah, untuk memahami dan menyamakan persepsi berkenaan dengan pengertian visi ya Bapak dan Ibu guru. Nah, visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga sekolah yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Ya, betul sekali ya. Setiap menyusun visi ya bukan kehendak guru, betul, setuju? Bukan kehendak kepala sekolah saja. Bukan ya, betul ya. Atau bukan kehendak keluarga saja, bukan kan? Iya, tapi semua warga, bukan masyarakat. Warga sekolah itu semua stakeholder, dari mulai pimpinan, guru, komite, betul ya, terus termasuk betul tenaga kependidikan, penjaga sekolah, operator, seperti itu.
Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira pemahaman visi kita apakah sama seperti ini atau ada gambar pemaknaan lain? Ini hanya pemahaman dari saya. Apakah dari Bapak Ibu seperti apa? Visi itu apa? Kira-kira. Kalau di sini kan poinnya cita-cita. Ada nggak menurut Bapak visi itu apa sih? Keinginan, Bu Neng, betul ya. Keinginan bersama mungkin ya. Betul, bisa keinginan ya. Ada lagi tidak? Visi itu apa sih? Oh, visi SDN 1 Kutamana tuh seperti ini. Jadi visi itu apa? Menurut saya cita-cita. Menurut Bu Neng keinginan. Ada yang lain? Visi itu apa? Lihat ke depan, pandang ke depan. Nah, ini masukan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Melihat ke depan, ya. Arah mungkin ya. Arah yang diharapkan ke depan. Siapa? Iya, seperti apa harapannya? Nah, berarti harapan ini. Tadi ada keinginan, ada harapan, ada cita-cita, gitu ya. Ada masukan lagi tentang visi itu apa? Tujuan yang ingin dicapai, betul ya. Tujuan. Kita melakukan program, kalau di sekolah kan ada program. Program ini tujuannya apa? Kalau tidak ada tujuannya, untuk apa? Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi persis. Jadi visi bisa diartikan cita-cita, keinginan, harapan, tujuan, seperti itu ya. Hingga yang tadi, yang 4 poin tersebut dapat dimaknai oleh kita bersama. Nah ini, visi itu harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Jadi visi sekolah itu yang menjadi subjek, ya, yang jadi akhir tujuannya itu adalah peserta didik atau murid, ya. Ya, jadi betul siswa. Nah, itu visi yang benar itu seperti itu. Visi yang benar itu seperti itu. Yang menjadi subjek, tujuan tadi, cita-cita, keinginan, ya Bu Neng. Terus menurut Pak Kepala harapan. Harapan dari siapa? Harapan dari murid, ya. Cita-cita murid, tujuan murid yang ingin dicapai nanti seperti apa? Nah, harus digambarkan, harus dituangkan ke dalam visi sekolah, ya. Jadi visi sekolah harus merujuk pada aspek-aspek yang tadi dengan subjeknya yaitu murid. Tidak perorangan, seluruh murid. Jangan juga guru contohnya. Ya. Visinya itu untuk visi sekolah untuk guru gitu ya. Itu tidak diperkenankan. Jadi yang baik itu visi sekolah itu subjeknya adalah peserta didik ya, atau murid ya. Tujuannya merubah peserta didik. Atau kalau dulu saya pernah lihat ya, visi-visi sekolah itu yang jadi subjeknya sekolah gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa ya, asal imbasnya ke murid, asal imbasnya ke murid. Murid menjadi apa? Murid sehingga kelak menjadi apa? Meningkatkan apa dan sebagainya, itu bisa saja diterima. Lanjut. Nah ini nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran, yaitu agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar. Nah ini Bapak dan Ibu guru, mungkin Bapak dan Ibu guru juga tahu ya, khususnya kurikulum yang sekarang nih, kurikulum Merdeka, betul ya. Nah ini tujuan pendidikan nasionalnya harus termuat profil pelajar Pancasila, makanya diturunkan ke dalam visi sekolah.
karena ini adalah rujukannya dari tujuan pendidikan nasional kita khusus pada kurikulum merdeka. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita menyamakan persepsi supaya tujuan atau visi yang kita susun bisa satu pemahaman seperti itu ya. Nah, sebelum saya lanjut, apa ada yang dipertanyakan atau lanjut? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, berkenaan dengan penyusunan visi terutama di kurikulum merdeka ya, ada hal pembeda ya. Tadi ciri-cirinya sudah sebagian saya jelaskan. Nah, ini yang menjadi poin penting pada kurikulum merdeka itu merujuk pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Ingat ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah siapa? Bapak Pendidikan Indonesia, betul ya. Malah pemikirannya dijadikan apa sih yang di logo itu? Semboyan ya, betul. Apa? Tuturi Handayani. Iya. Ning Madya Mangkubaso Tuturi Handayani. Betul. Ih, Pak Kepala Wates molotoknya. Iya, jadi berasal dari pemikiran itu. Sebenarnya bukan kurikulum sebelumnya tidak ya, tidak menerapkan pemikiran beliau, tapi ini lebih ya, lebih penekanannya lebih, karena tergambar dari semangatnya. Ya, kita lihat. Nah, pemikiran yang pertama dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa menurut beliau pembelajaran itu harus berpihak pada murid, seperti itu ya. Jadi istilahnya student center. Jadi murid menjadi pusat. Ketika kita mengajar atau memberikan pembelajaran bersama murid, jadi kita apa sih yang ingin dibutuhkan murid? Seperti itu pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi jangan sampai memaksakan. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena nanti nyambung dengan arah tujuan kita untuk menyusun visi. Jangan sampai visi yang kita susun ternyata bertentangan dengan ini ya, semangat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, itu yang pertama. Jadi murid menjadi pusat. Ketika murid tidak menggambarkan aspirasinya dalam belajar, berarti kita berhasil atau tidak? Tidak ya, kita tidak berhasil dalam melaksanakan pembelajaran. Berarti kita otoriter cenderung ya, otoriter dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, nah ini menurut Ki Hajar, setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih sama, gitu ya. Memang ini bertolak belakang ya dengan ada katanya pemahaman dari siapa yang ingat juga. Anak itu seperti kertas putih ya, Mbak Didi kalau tidak salah. Teori tabula rasa, Pak Mul ya, betul. Teori tabula rasa. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu pada diri anak itu sudah digariskan walaupun masih sama. Jadi ada istilahnya kalau bakat sudah punya bakat, kalau potensi sudah ada potensinya, gitu ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik, kalau ini kan poinnya masih samar, berarti kita kalau kita menggambar, istilahnya menggambar, asalnya pakai pensil, berarti kita tinggal apa? Betul, menebalkan kita sama tugas guru. Jadi jangan sampai visi kita di sekolah ya tidak berdasarkan dengan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Karena potensi pada diri anak itu sudah ada. Iya, kita hanya menebalkan. Saya sendiri
paham gitu ya, apa kemampuan saya sekarang. Kalau saya disuruh joget-joget gitu ya, kreasi tari, oh ternyata tidak bisa. Saya tidak ada bakat. Iya, makanya ketika sekolah dulu ya, setiap ujian, saya SD, SMP, pasti ujian tuh tarik. Semua suruh tarik ujiannya. Ya Allah, saya tidak bisa tarik. Dan seperti itu ya Bapak Ibu. Maaf. Jadi kita tugasnya hanya menebalkan. Mungkin saja tiap murid sama. Ada yang sama, ada yang potensinya, oh ini mah seni nih. Oh ini mah di bidang olahraga contohnya ya. Ini mah di bidang lain. Ya, matematika. Kadang betul dari aspek muatan pelajaran juga kemampuan siswa kadang berbeda-beda. Betul ya, Bu ya. Ada yang ini mah nilai matematikanya tinggi, kok nilai yang lain seperti itu. Mungkin karena bakatnya dia. Pak, kalau begitu anak tersebut harus dipilah dan dipilah tuh tiap kelasnya. Misalkan Betul. untuk kelas 5 misalkan. Iya. Yang hobinya olahraga sekian orang. Satu. Betul, betul. Yang hobinya matematika satu. Betul. Orang cicing berarti. Tidak seperti itu Pak. Jadi nih sambil dibahas ya. Betul. Nah itu sebenarnya hal kegiatan tersebut dilakukan sebelum ketika awal tahun pembelajaran dimulai. Sebelum belajar mulai itu Pak Mus ya, kita tuh seperti itu ya. Namanya dinamakan dengan diagnostik. Nah, kan diagnostik lain tes eta unggul, lain tes lain tes unggul namanya teh pengetahuan maksud saya ya. Jadi ada seperti itu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya ketika saya tahu sih ini bakatnya seperti ini. Nah, kan kita poinnya di sini apa? Nah, masih sama. Kita cuma menebalkan. Gitu ya. Wah, ini mah pintar olahraga. Ketika kita tidak siap, salurkan. Boleh kerjasama dengan guru olahraga. Pintar di bidang agama, salurkan. Pak, ini contohnya kemarin saya dengan Bu Susi ya. Bu Susi itu bagus tuh di kelas 2 dulu yang kegiatan kenaikan kelas. Habis. Oh itu potensi saya. Jadi mengalurkan apa sih? Buku ya. Kayak kelas 2 bagus halus. Nah, berarti tinggal dikembangkan gitu. Seperti itu ya. Siapa yang bisa mengembangkan? Tidak mesti guru kelas gitu ya, yang paham di bidangnya. Betul. Kalau tidak ada di sekolah bisa meminta bantuan pihak lain. Itu justru ya. Jangan dipaksakan ketika kita tidak bisa mengajarkan, hayo paksa. Ya. Jadi poinnya, kita hanya menebalkan. Selanjutnya, pemahaman yang ketiga, pendidikan yang kita berikan harus sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Coba siapa yang bisa memahami kalimat ini? Apa? Ya, saya sengaja sebelum menyusun visi, kita satukan dulu persepsi. Apa sama orang jawab? Maksudnya mungkin seperti ini ya, pendidikan yang kita berikan harus sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya itu. Jadi pendidikan tempo dulu yang diberikan oleh guru-guru kita ketika mengajar akan berbeda dengan cara pembelajaran dengan sekarang, khususnya di bidang teknologi. Mungkin karena dulu belum ada teknologi, mengajarnya misalkan melalui buku atau bahkan yang lainnya, tetapi karena sekarang karena
dengan gadget ya. Gadget. Jadi mungkin pendidikan tidak hanya melalui buku, tetapi cara-cara bisa pembelajaran bisa melalui IT. Tepat sekali, hebat Pak Mulai. Nah, gitu ya. Betul sekali ya. Ada yang lain mungkin menambahkan? Hah? Ya. Namanya sih Pak, mungkin sekarang kan udah era globalisasi. Betul. Zaman modern. Iya. Jadi anak tidak harus menulis membaca. Iya. Tapi bisa juga dengan media-media yang lain. Gitu. Betul. Fokus apa, tapi bisa juga berpernah. Oke. Ya, Iya. itu Pak, maksudnya lebih canggih lah sekarang. Betul. Jadi poinnya di sini Bapak dan Ibu guru. Oh, maaf. Nah, poinnya di sini. Sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Tadi poin yang tadi mengarahnya ke sini yang dijelaskan Pak Mulyana dan Bu Rezia ya. Jadi kita jangan anti perubahan. Wah, cina ribet cina. Segala kudu make HP aja nama. Jangan. Justru kita harus membudayakan, bahkan harus memberikan hal baik tersebut kepada murid. Jadi apa tujuannya? Tidak ketinggalan. Ya. Ayo nama era naon disebutnya? Digitalisasi. Ya, globalisasi, digitalisasi ya. Jadi semua serba IT ya, termasuk kegiatan belanja saja sekarang ya. Kalau warung atau tokonya masih konvensional, mungkin ketinggalan. Ya. Jangan seperti itu nanti murid kita. Jadi harus memahami. Nah, kalau poin yang ini untuk tuntunan alam itu artinya sesuai kultur daerahnya. Jadi jangan meninggalkan juga. Betul, kita sudah diterapkan Bu Neng ya TDBA karena sangat wilayahnya sangat strategis di kita. Sangat mendukung. Nah, kita lanjut ke pemahaman Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Ini kalau Bapak Ibu sudah lulus platform Merdeka Mengajar yang modul berapa sih ini? Modul ya kemarin kan praktek ya PNM. Modul berapa Pak Bos? 1 ya? Ini ada semua di sini ya. Nah, kira-kira apa pemahaman Bapak dan Ibu supaya kita menyamakan saja. Jadi guru itu petani katanya, kalau murid itu bibit. Iya. Ya, setidaknya begini Pak ya. Ya. Kan kita ini sebelum itu sebagai petani Pak. Betul. Seorang petani sebelum menanam padi berarti harus bagaimana cara mengolah tanahnya. Betul. Bagaimana cara menaburkan benihnya. Betul. Cara menanamnya, bagaimana cara memupuk dan sebagainya Pak. Yes. Jadi kita ini ada di sekolah harus ibaratnya seperti petani itu Pak. Betul. Jadi harus bisa caranya, cara menanamnya, cara menabur, cara menyiangi dan sebagainya. Iya. Seperti itu kira-kira Pak. Betul sekali Pak Mus. Ya, betul Pak. Yang dikatakan Pak Mus itu seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa. Jadi tujuannya supaya mencekil hasilnya gitu Pak. Harus mencekil, harus panennya lebih maksimal seperti itu. Nah, poin penting dari apa yang diibaratkan Ki Hajar Dewantara ini ketika menjadi seorang petani dan murid sebagai bibitnya itu kita memperlakukan anak harus mirip sebagai petani. Petani memelihara atau menanam cabai ya. Beda cara
dengan menanam Tomat. tomat, Ya. padi. Begitu pula murid, betul kan? Betul. Tadi kan iya berbeda-beda potensinya. Jadi jangan disamaratakan cara mengajarnya. Nah ini konsep dari kurikulum merdeka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin menambahkan. Silakan Bu Rajia. Jadi kita sebagai petani itu harus melihat dari bibitnya. Betul. Yang, ininya dari bibit dulu. Hmm. Jadi bagaimana kita nanti akan mengolah, mengembangkan. Jadi bagaimana bibitnya. Seperti bayam, bagaimana menanam bayam. Betul. Padi, bagaimana menanam padi. Jadi Iya. menanam padi tidak sama dengan menanam kangkung, bayam. Jadi ada porsi-porsinya masing-masing. Ada cara pengolahannya, iya. cara mengembangkannya, cara menanam dari awal, maksudnya pengolahan dari awal bagaimana gitu. Betul. Ya. Betul Budi. Jadi lengkap yang ditambahkan Bu Rajia sehingga tadi tujuan akhirnya dapat maksimal kalau Pak Mus ya. Mencekil. Nah, ketika merancang visi mungkin ada harapan ya. Harapan ataupun pemahaman bersama ya. Ini adalah kalimat tumpang yang saya sediakan. Coba Ibu atau Bapak guru mengisinya. Saya sudah sediakan ini lembar. Siap. Isi ya. Mantap masalah apa sih? Siap Bu. Mangga beblo KB bunga tilu nih yang pertama kita itu guru ya, kita memimpikan murid yang apa atau seperti apa atau ingin apa gitu ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa gitu ya. Yang ketiga, di sekolah kita salah ngetik saya. Mengutamakan jadi apa pemahaman Bapak dan Ibu guru? Pertanyaan yang ketiga ini. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kalimat tumpang ini silakan isi oleh Bapak dan Ibu sesuai pemikiran dan pemahaman Bapak yang Bapak yakini atau yang Ibu yakini tentang hal-hal yang terkandung dalam kalimat tersebut ya. Saya beri waktu sambil Bapak dan Ibu guru mengisi, saya lanjutkan materinya. Silakan Bapak dan Ibu silakan menulis. Nanti saya akan tagih tugas Bapak dan Ibu untuk membacakan ya perwakilan atas 1 atau 2 atau 3 orang ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pak ini Mau bertanya dulu? Bertanya dulu boleh? Boleh. Tadi ya yang ke belakang tadi. Iya. Tadi kan sesuai dengan bakatnya ya. Iya. Bakat murid yang masih samar lah istilahnya. Oke, yang ini. Ya. Nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 2 ini. Nomor berapa? Nomor 2. Setiap anak memiliki kodrat masing-masing yang Iya.
walaupun masih sama ya. Betul. Seperti tadi digambarkan oleh Pak Ihin yang Iya. Kelas 2 itu si Hafiz ya. Iya. Itu kan kebetulan itu jadi perebutan guru sebetulnya. Oh, karena Pertama menurut guru bahasa Sunda atau guru seni suara mungkin ya. iya. Bahwa dia itu berbakat ketika menyanyi ya, Iya. suara itu. Betul. Bagus suaranya. Kebetulan kan saya sebagai guru agama itu juga berbakat di bidang agama, Pak. Oh, emang terlihat dari sifat si Hafiz tersebut. Iya, dari bahkan udah diuji coba lah istilahnya Iya. ya, dengan diantaranya ya hafalan-hafalan suratnya gitu ya. Iya. Seperti bisa menghafal dari surat Al-A'la ke bawah ya. Betul. Karena yang dicoba itu kan surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah itu dia sudah paham, sudah hafal, kemudian bacaan Qur'annya juga sudah istilahnya sudah bagus, sudah Iya. ngaji Al-Quran itu kalau nggak salah sebelum kelas 1 juga sudah ngaos itu sudah karena Al-Quran. Al-Quran. Jarang-jarang Siswa SD ya, baru yang masuk sudah baru Al-Quran. masuk sudah bisa baca Al-Quran. Betul, betul. Terus di masyarakat juga sudah diuji coba bahwa seperti membaca marhabaan ya kalau di kampung itu ya Iya. sudah bisa Pak. Jadi selain bakat tadi seni suara juga di bidang agama juga itu berbakat. Nah, pertanyaannya sebetulnya bakat sebetulnya ini istilahnya untuk mengetahui bakat si anak ini yang mana sih begitu. Jadi Iya. bakatnya itu banyak lah istilahnya. Betul. Begitu, seperti itu. Serba Seperti bisa. gimana itu? Seorang anak multi talenta istilahnya seperti itu. Iya. Untuk apakah dia mau diarahkan ke bidang seni, apakah dia diarahkan ke bidang agama? Betul. Seperti apa tindakan guru selanjutnya Nah. kalau seperti itu? Terima kasih Pak Mol atas pertanyaannya. Jadi tugas utama kita yaitu menebalkan dari kata Bu Susi ya, betul. Ketika potensi siswa atau murid kita, oh ternyata terlihat ada beberapa aspek yang menonjol. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dalam pendidikan itu atau pengajaran tidak masalah ketika siswa atau murid memiliki bakat-bakat tertentu lebih dari satu, gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan harus fokus pada satu keunggulan, tidak ya menurut saya, karena mungkin saja tadi malah bukan mungkin, ini kenyataan ternyata potensi yang lain itu muncul. Maka tugas guru tadi tinggal menebalkan dan tinggal mengarahkannya saja. Jadi jangan sampai ketika potensi keduanya ini sudah muncul menjadi skala prioritas salah satu, jangan. Kalau dua-duanya sudah muncul, tadi kita sebagai guru tinggal menebalkan saja, tinggal membimbing istilahnya. Jadi hal baik yang sudah ada pada murid dapat kita realisasikan berbentuk tadi ya, menjadi lomba atau mengikuti peserta lomba dan sebagainya, sehingga dapat terukur apa yang dapat dihasilkan dari murid tersebut. Jawaban saya seperti itu Pak Mul. Jadi jangan sampai fokus pada satu saja. Iya. Tidak apa-apa lebih dari 1, 2, 3, bahkan bisa saja kan aspek yang lainnya pun mungkin muncul. Seperti itu ya. Ya maksudnya seperti ini Pak Yen, kalau di SMA kan ada Penjurusan. Betul. Ada IPA, Iya. ada bahasa, Oh. ya. Iya. Nah, ini anak seperti ini kira-kira harus masuk ke rumpun jurusan mana? Oh iya. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya tidak masalah kata saya ya. Ketika memiliki lebih dari satu potensi, justru jangan dihambat potensi yang satu lagi. Lebih bagus dikembangkan kedua-duanya. Seperti itu ya. Mungkin secara kalau di SMA itu ada penjurusan, itu bisa saja. Realnya, contoh nih realnya,
realnya kita bisa. Oh di jurusan ini si Ima pintar tapi jurusan yang lain tak. Untuk mengembangkan jurusan yang lain bisa dengan cara tadi membantu atau dibantu dengan guru yang lain. Itu ya. Nah kita lanjut ke yang tadi. Sudah selesai? Nah, ada yang bisa membacakan satu dulu saja? Boleh. Oke, iya. Apa Bujia? Nomor 1. Ini dari kelompok Kelompok Mawar. suara menggotek. Ya. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab ini soal dari nomor 1 ya. Ya. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Apa? Menurut Bujia? Menurut saya sama Bunda Yana, Ya. yaitu murid yang berpikiran kritis Oh. dan yang dapat berinovasi dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya yang murid itu tersebut karena yang berbeda-beda. Kemudian mempunyai budi pekerti yang baik, Iya. itu yang utama. Karena percuma berilmu tinggi tapi akhlak dan budi pekertinya jelek. Oh. Ya seperti itu. Oke. Mantap Bujia. Iya, ya. Jadi memimpikan murid yang jadi apa tadi Budi yang pertama? Memimpikan murid yang apa? Berpikiran kritis Oh, dan kritis, dapat ya. berinovasi dalam mengembangkan bakat dan kemampuan murid itu. Oke. Murid yang berbeda-beda. Pak Mus bisa menambahkan? Ada pertanyaan kedua? Ya, kalau menurut saya Pak, ini bagi soal Ya, Bapak. kita memimpikan murid yang mengikuti perkembangan zaman. Oh, tadi ya sesuai pemahaman kita Jadi kalau seandainya kita hanya mengikuti satu zaman saja, itu bukan ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Ya. Terima kasih. Siap. Ada lagi yang mau menambahkan atau tidak ada? Lanjut ke jawaban yang kedua. Oke, lanjut. Pak Do atau siapa? Oh, boleh. Yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah Pak Wiki apa? Anak yang memiliki bakat. Oh, anak yang memiliki bakat. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Pak Gus bisa menambahkan? Pak Gus? Yang baris nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa, calon penerus tongkat estafet pembangunan di negara kita. Iya, ya. Jadi calon penerus bangsa. Percaya bahwa murid kita tersebut adalah penerus kita. Betul, untuk membangun bangsa. Ada yang bisa menambahkan? Boleh. Oh, ini. Oh, Bujia. Ada lagi Buji tambahannya? Ada sedikit, Boleh. yaitu aset bangsa dan calon penerus yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya. Yaitu mereka yang mempunyai skill Iya. dan bahkan mempunyai bakat yang tersendiri ya, Iya. yang seperti Bapak ingin bilang tadi sudah ada dari Lahir. walaupun masih sama. Ya. Betul. Betul sekali Bu Jia. Terima kasih. Iya. Berarti sudah banyak referensinya bahwa percaya ya kita murid memiliki hal-hal baik seperti itu ya. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, kita memiliki apa pemahaman bahwa di sekolah kita memiliki apa atau mengutamakan apa? Bisa dibantu untuk mengisinya? Mengutamakan implementasi pendidikan Ya. yang berkarakter, Kak. Apa Pak? Mengutamakan Ya. implementasi pendidikan yang berkarakter. Mengutamakan implementasi pendidikannya. Yang berkarakter. Betul ya. Menurut di sekolah kita. Iya, karena sekolah kita harus tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, harus mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, kepentingan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena kalau tidak berpihak pada murid, nah tidak sesuai dengan kurikulum mereka atau visi sekolah kita ya. Jadi visi sekolah kita itu harus seperti itu.
Yang keempat nih, ada yang bisa menambahkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa? Positif. Oh, positif boleh. Proses pembelajaran merupakan bekal yang sangat berharga bagi dirinya Ya. untuk menggapai cita-cita yang mereka dambakan. Iya. Betul, ya. Jadi proses pembelajaran yang apa? Positif. Proses pembelajaran yang dinamakan. Iya. Yang sangat berharga. Ada lagi yang bisa menambahkan untuk pertanyaan rumpang keempat ini atau kalimat rumpang keempat? Bagus, boleh. Keras bagus supaya masuk ini. Baik, baik. Yang nomor 4, murid di sekolah. Yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan mereka belajar ke sekolah adalah untuk merubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Oke, ya, merubah ke arah yang lebih baik. Betul. Kita lanjut ke kalimat rumpang yang kelima saja ya, supaya efektif waktu. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Menciptakan murid yang memiliki karakter. Iya, menciptakan murid yang memiliki karakter tangguh, yang berkualitas. Betul. Ada lagi? Menuntun anak-anak agar dapat mencapai kebahagiaan sesuai potensinya atau kodratnya. Jadi menuntun sesuai dengan potensinya agar bahagia. Itu ya. Nah, alhamdulillah kalimat-kalimat rumpang ini sudah terjawab ya, sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak dan Ibu guru. Nah, ini ada gambaran nih. Oh, ada yang lain ya? Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa apa kira-kira? Setiap anak punya bakat yang berbeda. Betul. Maka cara memperlakukannya juga berbeda. Betul. Jadi setiap anak mempunyai bakat yang berbeda dan cara memperlakukannya pun harus berbeda. Jadi kita harus menyamakan persepsi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nih, Bapak dan Ibu guru, sesuai dengan tujuan diskusi kita tadi, yaitu menelaah visi dan prakarsa perubahan. Nah, untuk merancangnya, untuk menyusunnya, nih, yang saya pahami dalam kegiatan guru penggerak itu bisa menggunakan inquiry apresiatif dengan apa inquiry apresiatif itu? Nah, ini berbasis aset. Kalau Bapak dan Ibu guru pasti pernah mendengar analisis SWOT ya. Kalau ingin melakukan sesuatu, dilihat dari keunggulannya, nanti kelemahannya apa. Nah, kalau pendekatan inquiry apresiatif yaitu kita akan melakukan atau merancang sesuatu itu bukan melihat kelemahan. Jadi jangan, contohnya di kelas ada siswa yang satu siswa contoh kurang paham di matematika, tetapi ternyata di bidang seninya bagus. Nah, kita jangan memaksakan di matematikanya, tapi lihat keunggulannya. Kita harus pertebal, memaksimalkan dan kembangkan di bidang apanya? Seninya. Begitu pula kita dalam menyusun visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, visi di sekolah harus berbasis aset. Keunggulan di sekolah ini kita memiliki apa? Muridnya apa? Gurunya memiliki apa? Fasilitas di sekolah ini memiliki apa? Jadi jangan sampai kita melihat kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan, justru kita akan capek. Kalau kita sudah melihat aset, oh saya mau boga ya, kualitas di bidang dia, ayo visitnya orang tadi ya. Seperti kita ketahui bersama, Bapak dan Ibu guru, visi dulu kita ya unggul di bidang olahraga kalau tidak salah, betul ya Bapak ya? Itu dulu. Nah, ternyata emang betul kita punya potensi, ada guru olahraganya memang spesial. Enggak apa-apa. Mangga Bu. Terus
muridnya juga suka olahraga. Sarana prasarana lapang, lomba kita mah ya. Terus sarana bermain juga ada. Jadi kalau sudah lengkap seperti itu aset yang kita miliki, maka kita tidak salah untuk mengajukan visi tersebut sesuai keunggulan kita. Ya. Nyatanya ada piagam. Nah, bukti nyatanya kita sering mendapatkan piala penghargaan, mengikuti lomba-lomba dan sebagainya. Ya. Nah itu. Nah dengan alur bagja yang saya pahami ini, nah dengan alur bagja ya. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A-nya. Nah ini saya akan berikan contoh nih, contoh ya. Sebelum ke visi, ini prakarsa perubahan hasil saya di kelas. Saya tuh di kelas itu ingin mewujudkan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Apa itu pengalaman belajar yang bermakna coba? Ada yang bisa kok pengalaman belajar kok bermakna? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Pengalaman belajar yang bermakna itu ketika melakukan pembelajaran, murid tersebut tidak hanya ceria, tidak hanya berkesan, tetapi dia memiliki pengalaman dalam belajar itu bisa diaplikasikan langsung dalam kehidupan nyata. Nah itu pengalaman belajar bermakna teh. Jadi kalau dikte pengalaman belajar bermakna tidak. Ayo belajar dikte, saya juga sering dulu. Tidak, ternyata saya mah naon imbasnya yang mudah gitu. Saya sering dulu, termasuk ya sekarang kalau malas ya. Nah tapi ini harus menjadi dirubah paradigma tersebut dengan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Tidak jelek pembelajaran konvensional juga, tetapi kurang bermakna mungkin ya, karena tidak berimbas langsung. Contoh konkretnya ya pembelajaran kontekstual. Ya bagus ya. Pembelajaran kontekstual itu contoh ketika menjelaskan materi muatan pelajaran IPA. Saya sering lihat Pak Agus dan rekan-rekan guru yang lain ya, langsung ke laboratorium alam, dilihatkan gitu tanamannya ini seperti itu. Betul. Jadi menggunakan media yang sesuai. Terus kebermaknaan kepada murid pun bisa terasa, oh iya. Jadi tidak abstrak. Murid merasa paham langsung. Contoh lain, saya sering menalar itu apa bahasa Indonesianya? Suruh menghafal perkalian sering. Kira-kira lebih bermakna mana? Perkalian, suruh menghafal perkalian, atau memberikan pengetahuan cara perkalian, konsep dasar perkalian. Kira-kira yang bermakna mana? Konsep dasar. Jadi perkalian itu artinya penjumlahan yang diulang-ulang. Jadi ketika kurang bermakna gitunya lamun nanti diberi pemahaman, karena suatu saat lupa. Kalau berbasis ingatan bukan berarti tidak bagus itu juga, tapi kurang bermakna ya. Bagus tapi cepat lupa nantinya. Beda dengan memberikan pemahaman. Kalau di perkalian ya, saya juga iya. Dan saya juga dulu ketika SD sama guru ya itu disuruh hafal, ternyata tidak berimbas Pak. Ternyata ketika saya suka matematika, konsep-konsep matematika tahu. Ya, kita lanjut saja. Dengan cara lain berarti lebih ke praktek ya Pak? Atau Betul, penggunaan media, praktek seperti itu Pak Ibu ya, yang bermakna itu. Nah ini nih, jadi tadi kan ada babja, B-nya buat pertanyaan. Saya Pak ya. Bentar.
Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pengalaman belajar? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ini jawabannya. Jadi mengajak kepala sekolah, ngobrol dan rekan, bertukar pikiran, terus mewujudkannya seperti apa? Nah, mengamati aktivitas murid. Terus, nah ini ambil pelajaran tahapan yang kedua. Apa di sini poinnya? Nah, ini ya. Aktivitas apa yang akan dilakukan? Terus keterampilan apa yang sudah ada? Apa jawabannya? Melakukan wawancara atau survei terhadap diri ya, refleksi terhadap diri. Apa kekuatan tadi ya? Jadi harus berbasis. Saya bisa nggak menerapkan pembelajaran yang bermakna kepada murid? Jadi kalau dianggap sanggup, nah buat menjadi prakarsa perubahan ingin kita laksanakan. Saya juga sudah melihat Bapak dan Ibu guru semua memiliki atau keinginan besar ya untuk merubah kelasnya sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti itu ya. Mungkin tidak dituliskan seperti saya berbentuk alur bagian seperti ini ya. Jadi ada yang praktek, ada yang lainnya menggunakan media seperti itu ya, menggunakan media secara maksimal dan sebagainya. Nah, yang ketiga tahapannya gali mimpi. Apa di gali mimpi ini? Tadi ya, harapan atau kebiasaan apa yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran bermakna bagi murid sudah terlaksana. Jadi kita kumaha ibu. Terus suasana pembelajaran seperti apa yang terlihat jika pembelajaran yang bermakna bagi murid sudah terlaksana. Nah, ini dapat diukur dengan jawaban. Nah, banyak ya poinnya. Nah, ini sudah. Yang pertama, menyusun perencanaan. Pasti itu ya, kalau perencanaan harus menyusun. Yang kedua, membuat daftar keterampilan. Yang ketiga, membuat deskripsi sikap saya bagaimana memahami tentang pembelajaran Bapak. Nah, imbasnya terhadap murid itu menerapkan pembelajaran tadi, murid merasa aktif atau murid merasa senang dan sebagainya ya. Jadi cirinya seperti itu. Terus yang keempat, kalau sudah harapannya ada, buat rencana dari alur jabarkan rencana. Nah, apa yang disusun dari kegiatan ini? Yaitu apa langkah awal yang bisa dilakukan? Yang kedua, tindakan apa yang harus dilakukan dari penjabaran ini ya. Nah, ini langkah awalnya, membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang mantap. Yang kedua, mapping. Karena dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, kita harus mapping tujuan pembelajaran. Seperti itu. Saya bacakan saja. Ini mah contoh. Ya, contoh dari saya, pengalaman saya ketika menyusun prakarsa perubahan di kelas di ruang kecil saya. Nah, yang terakhir, atur eksekusi. Mau kapan dilaksanakannya? Nih, pertanyaannya juga, siapa yang akan saya libatkan? Jadi, karena berbasis inquiry apresiatif, yaitu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif. Keberhasilan seseorang melaksanakan tugas atau melaksanakan program jangan diukur berdasarkan sendiri. Harus apa? Harus bekerja sama dengan pihak lain yang menilai, yang merefleksi, yang mengevaluasi. Bisa saja kepala sekolah, bisa juga rekan sejawat. Pak Mul, lihat nih pembelajaran saya, bang lama sok di ETT-nya lamun di Paris pengawas gitu. Bagus tadi itu mengukur keberhasilannya seperti itu. Jadi tidak mesti pengawas, boleh juga rekan sejawat. Nah, oke, Bapak dan Ibu guru. Nah, kita langsung ke eksekusi ya. Visi UPTD SDN 1 Kutamana. Kebetulan Bapak dan Ibu guru, saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti in-house training implementasi kurikulum Merdeka, berkenaan juga menyusun
perangkatnya, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi saya sudah mengikuti dan sudah menerapkannya atau menyusunnya bersama tim. Ada tim pengembang kurikulum. Nah, ternyata hasilnya kurikulum PC UPTDSN 1 Utama ini adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter yang kuat, serta berkompeten melalui penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini, untuk penyusunan visi sesuai yang saya pahami, jadi tidak mesti gitu ya untuk penyusunan visi sekarang yang saya pahami dari hasilnya ATN tersebut. Kalau dulu mah kan visi yang kemarin-kemarin unggul di bidang, nah itu mah adanya di tujuan, sekarang ditempatkan jangan di visi. Jadi visi masih gambarannya umum, nanti dijabarkan melalui misi. Misi dijabarkan melalui langkah dan tujuan. Nah, pertanyaan saya, karena kita harus menganalisis visi sesuai pertanyaan tadi, apakah sudah sesuai, apakah sudah berpihak pada murid? Saya ingin mengembalikan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Pertanyaannya ini, apakah visi tersebut perlu direvisi atau sudah berpihak pada murid? Iya, sudah berpihak pada murid. Jadi perlu direvisi atau tidak? Iya. Kalau perlu direvisi sesuai agenda kita, revisi sekarang. Tidak ya? Silakan. Kalau dulu mah ini visi itu kalau nggak salah ada target ya, Betul. Misalkan begini, Ya. ada SDN Utama 1 unggul di Betul. olahraga Iya. pada tahun Sekian. ya. Ya. Nah, untuk itu adanya di visi atau di misi atau di mana? Atau sekarang sudah tidak ada target seperti itu? Ada. Target harus ada, Pak. Tadi sesuai siapa yang bilang harapan katanya ya. Visi itu apa? Harapan. Ada, Pak. Malah wajib target. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal. Penyusunan visi sekarang agak berbeda sedikit. Jadi target itu adanya bukan di visi, tapi di tujuan. Nanti terakhir, ya, dijabarkan lagi di tujuan. Iya, ya. Visi dijabarkan melalui misi dijabarkan melalui tujuan atau langkah kerja atau langkah program. Seperti itu, Pak Mun. Ini mencakup nanti ada targetnya apa? Contohnya, saya tanya dulu apakah direvisi atau tidak nih. Nanti saya lanjutkan. Lanjut. Oke, kalau sepakat nih, karena yang kami susun bersama tim seperti ini. Tadi kan ada 3 aspeknya. Kembali ya Pak Wiki. Nah, ada 3 poin visi yang diharapkan dari peserta didik. Tadi kan subjeknya harus peserta didik ya. Oh, sudah sesuai kan? Iya. Nah, ada 3 poin yang diharapkan, yaitu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten. Maksudnya seperti apa? Indikatornya yang kami susun seperti ini. Nah, yang tadi ini indikatornya, indikator visi ya. Jadi berprestasi itu dalam hal apa? Target kita. Ini baru indikator Pak Mul ya. Bukan langkah. Berprestasi itu indikatornya berbagai kegiatan. Oh, kudu ngari lomba sesuai bakatnya gitu ya. Di berbagai tingkatan. Terus peserta didik mampu bersaing dengan sekolah lain. Jadi bersaing, percaya diri ya. Nah, termasuk ini. Nah, ini untuk berprestasi. Indikatornya seperti itu nanti murid kita. Yang kedua, berkarakter. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya? Bukan, ada 5 Pancasila. Ada 6.
Yang paling panjang yang ini nomor 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Iya, ini indikator untuk siswa memiliki berkarakter. Nah, kalau yang terakhir berkompeten, indikatornya apa? Peserta didik menguasai literasi dan numerasi sesuai dengan arahan dari kementerian ya Pak Menteri, bahwa era digital ini mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua, peserta didik memiliki kompetensi abad 21 yang kalau tidak salah 4C itu ya, Pak Bos masih hafal 4C? Kritikal. Ayo kamu. Ya. Kolaborasi, critical thinking ya, kreatif, satu lagi apa? Nah, nanti ada di sini di misi. Nah, ini baru misi, Bapak dan Ibu. Iya, baru kita sekarang menyusun program. Kalau sudah visinya sudah sesuai, tidak perlu direvisi, maka kita prakarsa perubahannya adalah menyusun program. Kira-kira program yang tepat untuk menyusun visi tersebut yang dijabarkan melalui misi. Nah, kita tinggalin ya hidupnya. Oh, goblek. Ya. Meningkatkan. Nah, ini poin dari tadi yang berprestasi. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dengan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, proyek penguatan profil belajar Pancasila dan ekstrakurikuler sebagai bekal untuk mengikuti kegiatan di berbagai lomba. Coba Bapak dan Ibu guru bisa tidak menganalisis kira-kira programnya apa? Programnya apa? Saya ketik ya. Hah? Programnya apa? Program sekolahnya kira-kira apa? Mencerdaskan. Program sekolahnya ada apa? Kira-kira? Hah? Program sekolahnya, oh itu kan baca, oh lain kita Program pembinaan lomba gitu kan. betul ya, bisa ya punya ya. Disiplin belajar Pak. Terus ekstrakurikuler perangkat. Oke, kalau yang diketik ini. Yang pertama apa? Aduh Bun, nanti Bun. Jadi Pembinaan lomba. lomba. OSN. Ya. Agama PAI, PLS. pentas PAI, Sudah. SWN. SWN. Oh, masih dong. PLS 2E. FLS. KSN. ASN ya. Ya. Oscar. Pentas PAI. Oh iya, makanya. Sirum Sunda. Khususi. Sirum Sunda masuk ya. Ya. Terus B. Bimbingan belajar. oh, mengadakan program bimbingan Belajar. ya. Lihat. Tidak. Musuh sih Iya. Kemudian mengadakan ekstrakurikuler. Kira-kira apa ya? Masuk Pak. Misalnya pramuka. Ekstra. Lamun hayang nu dibayar kok kudu kudu sejen. Apalagi? Ekstrakurikuler
Kalakan itu TDB ATM mulai hari. Ini sesuai misinya tidak? Ya, masuk nggak? Oh ya udah begitu. Oke. Ya, ini program kita ya ke depan ya. Dari aspek tadi berprestasi. Ini yang pertama. Yang kedua itu aspek apa tadi saya lupa. Berkarakter ya. Oke, betul tadi. Berkarakter. Ini tertuang di misi ya. Tertuang di misi, kita tinggal menyebutkan programnya saja. Nah, ini visi yang telah kami susun bersama tim pengembang, yaitu menanamkan dan mengembangkan karakter menuju profil belajar Pancasila melalui keteladanan proyek penguatan profil belajar Pancasila, kegiatan proses pembelajaran, pembiasaan. Nah, ini sebenarnya sudah tercantum kegiatan programnya. Kira-kira apa yang pertama? Seperti 7 poin atikan. Penerapan program. Iya. Tadi Pak. Penerapan. Ada 7 poin pembiasaan. Ya, ini sesuai dengan program kita ya di Dinas Pendidikan. Ini masuk ke dalam 5 pendidikan karakter pendidikan purwakarta ya, salah satunya 7 poin atikan. Di mana ketika untuk menguatkan karakter ini sangat kental sekali dengan melakukan pembiasaan dimulai hari Senin sampai hari Minggu ya, cuma 1. Kan 7 kalau Jumat 5. Iya. Apalagi? Pembelajarannya yang menetapkan kepada pembelajaran yang berkarakter. Yang berkarakter. Ya. Contohnya programnya apa? Pembelajaran yang diterapkan. Oh, dalam pembelajaran. Oh ya, yang menerapkan pendidikan berkarakter. Oke, menerapkan. Pembelajaran Pendidikan. Pembelajaran yang menerapkan. Pembelajaran yang menerapkan Pendidikan berkarakter. ya, pada pendidikan berkarakter. Nah, ini kan berpikir itu kan betul. Ini betul ya dari ujian betul ya. Maksudnya seperti ini mungkin ya Bu. Ketika pembelajaran kita kan pernah dulu ya kegiatan apa sih workshop yang di Kertamana itu penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran ya. Dimana dituangkan dalam RPP tersebut ada karakter 9 karakter kalau tidak salah. Disingkat apa sih? Berjumpa di kertas. Nah, Pak Wiki, berjumpa di kertas apa? Bernya apa? Karakter apa bernya? Pergi bilulin. Ikut semua Pak. Bapak kayak gini. Iya, bernya apa bernya? Kira-kira karakter apa ber? Berani. J-nya Ju-nya jujur, berjum. M-nya mandiri. Kayaknya apa sih? Ya, kerja sama. Ya silakan lihat lagi lah. Pokoknya itu ya diterapkan. Ini akan memupuk tadi misi kita di sekolah ya. Jadi program ini harus kita laksanakan sesuai misi yang dituangkan di
kurikulum sekolah. Ada lagi tambahan untuk program misi ini? Ekskul. Tadi Bujia apa TDBA ya? Masuk di sini. Di sini masuk. Oh, berarti masuk ke yang Betul. Itu bisa penguatan profil belajar Pancasila TDBA masuk. Masuknya di sini mungkin Budi. dalam KTP awal galak cenah. Betul. Yang apalagi? Yang lima itu apa saja? TDBA, 7 poin ikan, apalagi? Korupsi. Ikan anti korupsi ya. Nah, itu. Iki deh. Ada tujuan yang dari suami kamu itu Pak. Yang berulang-ulang. Satu lagi apa? 7 poin ikan, TDBA, pendidikan sama anak, KKPK. Anti korupsi. Oh iya. Kena anti mah. Ada lagi tidak masukannya untuk program sekolah? Betul. Ekskul pramuka masuk di sini ya. Untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila supaya lebih kuat ya. Mungkin nanti kita bisa tambahkan ya. Ini hanya beberapa contoh kan di sini tidak mau. Lanjut ke yang ketiga, poin yang ketiga itu dari visi yang telah kami susun bersama tim pengembang, yaitu poinnya apa tadi? Berkompeten ya. Maksud berkompeten di sini maksudnya mengembangkan literasi melalui program gerakan literasi sekolah dan pembelajaran berbasis kompetensi abad 21 yaitu critical thinking, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Kira-kira programnya apa? Betul, ini sudah tertuang ya di misi sebenarnya. Gerakan literasi sekolah. Ini sudah berjalan malah ya. Udah. 15 menit sebelum pembelajaran. Betul. Literasi, literasi. Apalagi Uji? Ada lagi tidak? Menerapkan pembelajaran kelompok atau diskusi. Oh, dalam kegiatan pembelajaran ya? Ya. Ya, betul bisa. Apalagi? Evaluasi yang menggunakan media bisa. Contohnya kumaha? Contohnya. Menggunakan media. Media era globalisasi. Contohnya kemarin kegiatan AKM bisa ya. Nah, itu. Betul. Terus Aduh gitu nih. PTS juga kalau memungkinkan boleh. Tadi kan jangan sampai peserta didik itu tidak sesuai alam dan zamannya. Zamannya sekarang era digital justru harus diperkenalkan, harus dikembangkan seperti itu ya. Seperti pembelajaran memakai itu kayak wiki gitu. Iya, Iya. Terus Ya. Nah ini Bapak dan Ibu mohon disimak kembali. Ya, Bapak. Iya. Ini program-program yang kita susun yang berdasarkan visi dan penjabaran dari visi dan misi sekolah kita yang telah kita sepakati. Kita sepakat tadi karena visi sudah disusun oleh tim pengembang, jadi tadi sepakat Pak Tony bahwa visi yang sudah saja karena alasannya tadi visi tersebut sudah menggambarkan
apa yang diharapkan dari murid khususnya di SDN 1 Kutamana. Yang kedua, visi tersebut juga sudah berpihak pada murid. Nah, kegiatan yang dilakukan kami bersama Bapak dan Ibu guru yaitu menentukan program. Ya, program-program yang kita susun ini kita implementasikan dengan langkah kerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan, nanti sampai evaluasi. Seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita susun bisa konsisten kita terapkan, ya, sesuai dengan tadi tujuan dari visi yang kita harapkan bersama untuk mewujudkan dari apa visinya? Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter yang kuat, serta berkompeten melalui penerapan pembelajaran yang berpihak. Jadi sepakat ya? Jadi program dari mulai visi, misi dan program kita sepakati untuk menuju perubahan khususnya SDN 1 Kutamana ke depan, sehingga apa yang akan kita laksanakan menjadi menjadi harapan kita bersama, meningkatkan tadi kualitas dari peserta atau murid kita. Rupanya cukup atau ada hal yang perlu dibahas kembali Bapak dan Ibu guru? Mau nanya sedikit. Nanya apa ini? Itu penasaran tadi. Itu tadi kan si murid itu harus dipilah-pilah menurut bakat. Oh iya, ingin bahas itu lagi boleh? Itu tadi kan belum ada waktu tanda jawab. Oh iya, karena silakan langsung saja Bu Ji. Silakan. Tadi gue tanya aku. Boleh. Tidak apa-apa Pak Bro. Oh boleh. Ya sampai penasaran kalau Iya, kan tadi anak kan ada yang bakatnya ke olahraga, Iya. seni, Iya. sedangkan misalnya ke matematika. Iya. Betul. Terus pertanyaannya apa? Kurang gitu. Di sini saya maksudnya ingin solusinya gitu. Iya. Dalam penilaian, sedangkan kan matematika dianya misalnya nilainya di bawah KKM. Oh iya. Nah, dari sedangkan di lapangan bagus, Iya. di atas KKM. Iya. Nah, cara solusinya bagaimana? Oh itu dalam pembelajaran Iya, solusinya. dalam pembelajaran. Betul. Jadi ketika salah satu siswa ya memiliki potensi tadi ya, ada yang ini lebih, yang ini lemah. Nah, pertanyaan Bujia, yang lemah itu harus dibagaimanakan? Apakah ditinggalkan? Tidak, Buji. Tidak. Terus kita bimbing, tapi jangan memaksakan. Nah, kita sebagai guru dalam menentukan kelulusan ya, kalau atau kenaikan kelas. Nah, tadi berarti jangan menilai atau menentukan kriterianya lebih dari apa yang dari murid tersebut. Jadi disesuaikan gitu kriterianya. Apalagi sekarang kurikulum merdeka itu tidak istilahnya harus berpihak pada murid, gitu ya. Harus berpihak pada murid. Tidak berarti juga ditinggalkan, tidak. Jadi kembangkan yang sudah unggul, tingkatkan yang sudah unggul, dan berusaha untuk yang lemah pun ditingkatkan seperti itu. Jadi poinnya tadi ketika bakatnya di sini itu terus poles seperti itu supaya lebih unggul. Ya. Jadi, anak yang ketinggalan maksudnya itu terus dibimbing ya Pak. Betul. Jadi poinnya jangan ditinggalkan. Tadi jangan salah menafsirkan ketika menebalkan minat yang sudah ada. Jadi jangan ke poin itu saja, tetapi yang kurang pun kita harus kembangkan juga. Tetapi jangan memaksakan. Seperti itu, sekemampuannya dia saja. Seperti itu ya. Berarti misalnya kita udah terus membimbing, tapi anaknya masih tetap Betul. Iya. Gitu. Berarti ada kebijaksanaan dari Betul. Ya
ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi poinnya yang tadi bimbingan harus tetap ada, tetapi kalau tidak ada potensi dari dirinya atau kemampuannya jangan dipaksakan. Mungkin pernyataan saya bisa salah, dan mungkin juga nanti ada tambahan dari Pak Tony selaku pendamping saya berkenaan dengan pertanyaan tersebut. Alhamdulillah, sama-sama Bapak dan Ibu Guru, terima kasih sama saya juga sudah menemani diskusi ya pada kegiatan hari ini. Semoga apa tujuan yang kita harapkan tadi bisa tercapai. Amin. Karena ini, orang sukses adalah orang yang berhasil mewujudkan mimpi dan rencana hidupnya sehingga menjadi manfaat bagi orang banyak. Nah, itu orang sukses. Ini kata bijak ya. Karena sesuai, kenapa harus bermanfaat? Sesuai dengan hadis. Ini hadis bukan Pak Mon? Hadis. Jadi Abdul Qadir mungkin khairun nas anfa'uhum. Nah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi Orang lain. termasuk dirinya sendiri. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin diskusi ini banyak kesalahannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tony selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat nah inilah kelebihan CGP itu bisa memaparkan pembedanya ya. Baiklah Bapak Ibu ya. Saya juga kebingungan ini harus menguatkan apa karena sudah kuat tapi ada catatan kecil. Memang tadi yang sudah disepakati bahwa visi itu harapan. Visi itu kalau di kita di sekolah itu kondisi ideal keinginan kita. Kondisi idealnya bagaimana? Atau inspirasi-inspirasi yang datangnya dari kita dan dilaksanakan konsisten oleh kita. Apalah artinya visi kalau tidak konsisten? Ya. Nah dari visi itu memang untuk perubahan yang sekarang itu sudah zamannya berpihak kepada murid dan murid. Ya, sudah selesai diskusinya, tidak ada yang ini sepakat visinya. Sudah ya, tinggal nanti mainkan identifikasi program-programnya. Ya, dilanjutkan lagi Pak Solihin itu. Ya, terus intinya konsisten untuk dilaksanakan. Tidak usah muluk-muluk lah. Ya sangat terpinak sesuai dengan kemampuan. Ya, kita tutup diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Gadu penguasa acara. Anu mawana. Pada division di mana abdi ya? Kenapa? Ya, acara demi acara kurang terus biasa di lingkungan tikawin acara pembukaan bikin ke penutupan terus sudah dilaksanakan lebih naknya acara iya terus dicekapin sekian baik orang mengucapkan alhamdulillah lebih sakit itu bapaknya ditutup bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.